Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Sukma dengan NIM 0550955355 dari Prodi Sains Data UPBJJ Palembang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas 2 mata kuliah basis data tentang membuat database rumah sakit menggunakan MySQL melalui SAM dan PHP MyAdmin. Terdapat dua proses transaksi untuk membuat database ini, yaitu transaksi Data Definition Language atau DDL dan transaksi Data Manipulation Language atau DML. DDL sendiri adalah langkah mendefinisikan dan membuat struktur database serta tabel, dan DML adalah langkah untuk memanipulasi data di dalam struktur tabel yang sudah dibuat, seperti insert, update, delete, dan select. Oke, ini merupakan contoh dari ERD-nya dan soalnya. Oke, selanjutnya kita akan buka examnya. Kita nyalakan Apache dan MySQL-nya, terus masuk ke PHP MyAdmin lewat admin MySQL. Oke, berikutnya kita akan membuat database dan tabel. Di sini kita klik new di PHP MyAdmin, terus beri nama database dengan rumah sakit, terus klik create. Di dalam database rumah sakit ini tabel dokter dengan 7 kolom. Klik create atau buat. Yang pertama, kita akan buat kolom ID dokter dengan tipe data integer atau INT dengan panjangnya 3. Terus jangan lupa, karena dia ID dokter, kita jadikan dia primary key. Aktifkan primary key-nya. Kemudian buat nama dokter dengan tipe data varchar dengan panjang nilainya 30. Alamat dokter, tipe datanya varchar, panjangnya 100. Tanggal lahir, tipe datanya date. Nomor HP, tipe datanya varchar. Kemudian spesialis, tipe datanya varchar juga. Dan yang terakhir adalah waktu kerja, tipe datanya juga varchar. Kemudian kita klik simpan. Kemudian lanjut untuk membuat tabel yang lain, tabel berikutnya. Di sini untuk membuat tabel yang lain saya percepat aja ya.
Selanjutnya kita akan membuat relasi antar tabel, yaitu menentukan foreign key. Pertama kita akan masuk ke daftar admin, struktur, kemudian kita pilih lainnya, masuk ke indeks, baru klik OK. Nah, di sini di sebelah tulisan ID dokter ada kunci warna abu-abu. Nah, itu berarti bertanda bahwa foreign key-nya sudah aktif dan nanti akan terhubung ke tabel-tabel yang lain yang memiliki nama yang sama. Lakukan ini ke foreign key lainnya. Langkah berikutnya, masuk ke menu designer untuk memvisualisasikan semua tabel dan garis relasi yang sudah dibuat. Designer, ini kita susun dulu, kita rapihkan. Jika sudah rapi, kita save untuk nanti agar tidak berantakan. Kemudian kita untuk membuat relasinya menggunakan create relationship. Kemudian kita hubungkan ID pasien di tabel rumah sakit, di tabel pasien dengan ID pasien di tabel daftar. Pilih kasket. Nah, dia akan membentuk seperti itu. Lakukan ini ke tabel-tabel lainnya. Nah, ini dia hasil dari ini merupakan hasil akhir dari tabel yang sudah kita buat. Maka selanjutnya kita akan melakukan transaksi DML. Masuk ke menu pasien, masuk ke tabel pasien, insert, sini kita akan di sini kita akan masukkan nama pasien, kita pakai random aja. Nama penyakitnya, jenis kelamin, dan nomor HP.
lalu klik go. Nah, data tersebut sudah masuk di data pasien. Kemudian kita akan tambahkan lagi data pasien lainnya. Selanjutnya kita akan update data. Pilih salah satu data tersebut yang ingin diubah, karena di sini ada kesalahan tadi, penyakit saya isi Sulawesi, maka kita akan edit, ubah atau edit. Nah, isi dengan jenis penyakitnya apa, lalu kita klik go. Ini kita akan delete data. Pilih salah satu data tersebut, kita akan delete datanya, klik delete, pilih OK. Nah, terlihat ya di sini dengan ID pasien 2 sudah tidak ada, adanya tinggal ID pasien 1. Coba kita tambahin lagi data pasien ke data pasien berikutnya. Sini ID pasien yang ketiga sudah masuk. ID pasien yang kedua tadi kan hilang karena kita sudah hapus. Kita akan menampilkan jenis kelamin laki-laki itu mana saja di data tersebut. Sini kita masuk ke tab SQL, tulis query SQL-nya jenis kelamin L, laki-laki, kita go, dan hasilnya kosong ya, karena di data tadi tidak ada yang berjenis kelamin laki-laki. Nah, itu dia hasil praktek saya di tugas 2 ini. Kesimpulannya adalah pada praktek ini memberikan saya pemahaman menyeluruh tentang bagaimana membangun database dari nol hingga bisa digunakan, sekaligus memperlihatkan pentingnya perencanaan struktur tabel dan relasi agar data dapat dikelola dengan baik. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.